Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh badan air asin yang kita kenal sebagai lautan. Dari bibir pantai yang dangkal hingga ke titik terdalam yang nyaris mustahil dijangkau manusia, samudra masih menyimpan begitu banyak misteri. Kali ini kita akan terus turun hingga kedalaman minimal 1000 meter di bawah permukaan laut. Inilah zona batial, atau yang lebih dikenal sebagai Midnight Zone. Sebuah wilayah di mana cahaya tak lagi hadir, dan malam seolah berlangsung abadi. Namun, meski kegelapan mengekang, kehidupan tetap menemukan jalannya. Di tempat inilah makhluk-makhluk luar biasa hidup, berburu, dan berevolusi dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dari berbagai spesies hiu yang terkadang tampak ganjil, hiu Greenland mungkin termasuk yang paling unik. Namanya diberikan sesuai tempat pertama kali mereka diamati. Dengan panjang mencapai 6 meter dan berat hingga 1000 kg, hiu ini termasuk salah satu spesies hiu terbesar di dunia. Hiu Greenland telah beradaptasi untuk hidup di wilayah dingin lingkaran Arktik. Untuk bertahan di suhu ekstrem, tubuh mereka mengandung senyawa kimia bernama TMAO yang berfungsi sebagai anti beku alami. Senyawa ini mencegah pembentukan kristal es di dalam tubuh serta membantu menstabilkan protein. Metabolisme mereka sangat rendah, dan justru itulah yang membuat umur mereka luar biasa panjang. Beberapa individu diperkirakan dapat hidup hingga lebih dari 270 tahun. Jika di darat kita mengenal kucing sebagai hewan dengan penglihatan baik di malam hari, maka di laut dalam ada hiu kecil dengan kemampuan serupa. Para peneliti menamainya cat shark. Lebih dari 100 spesies telah dideskripsikan oleh ilmuwan. Ukurannya kecil, biasanya tidak lebih dari 1 meter. Mereka memangsa ikan kecil, krustasea, cephalopoda, serta invertebrata lainnya. Hiu ini dapat ditemukan hingga kedalaman 2200 meter. Di laut dalam, sebagian organisme tidak hanya belajar bertahan dalam gelap, tetapi juga menciptakan cahaya mereka sendiri. Cahaya itu dikenal sebagai bioluminesensi. Salah satu pengguna bioluminesensi paling terkenal adalah anglerfish. Ikan ini memiliki alat pancing bercahaya yang berasal dari simbiosis dengan bakteri. Dalam kegelapan total, cahaya kecil itu menjadi jebakan sempurna. Alih-alih mengejar mangsa, anglerfish hanya perlu menunggu. Ikan kecil dan krustasea tertarik mendekat, lalu rahang besar dengan gigi tajam segera menutup. Ada lebih dari 200 spesies anglerfish dalam ordo Lopiformes. Tidak semuanya hidup di laut dalam, dan tidak semuanya memiliki pancing bercahaya. Namun, spesies yang tinggal di kedalaman terkenal karena bentuknya yang ekstrim. Keunikan lain anglerfish terletak pada dimorfisme seksual mereka. Yang sering kita lihat adalah betina. Jantannya jauh lebih kecil, hanya beberapa sentimeter. Pada beberapa spesies, jantan menempel permanen pada tubuh betina dan hidup sebagai parasit reproduktif. Jika anglerfish tampak menakutkan, maka dragonfish membawa kesan yang lebih mengerikan. Mereka juga memiliki umpan bercahaya, namun letaknya berada di bawah rahang. Tubuh gelap mereka membantu menyamarkan diri di lautan. Di kedalaman, warna gelap bukan sekadar estetika, melainkan strategi. Cahaya bioluminesensi yang dihasilkan bisa diredam agar tidak mudah terdeteksi. Selain dragonfish, ada pula viperfish. Giginya panjang seperti jarum, dan 2 taring depannya menjorok hingga melewati mata. Ketika membuka mulut, rahangnya mampu terbuka sangat lebar untuk menelan mangsa besar. Mereka juga memiliki fotofor di sepanjang tubuh yang menghasilkan cahaya. Distribusi cahaya itu menyerupai kondisi sekitar, sehingga predator lebih besar sulit melihat keberadaan mereka. Strategi ini dikenal sebagai kontrailuminasi. Predator lain adalah fangtooth. Namanya berarti ikan bergigi taring. Dengan rahang besar dan tubuh membulat, ia memiliki salah satu gigi paling besar dibanding ukuran tubuhnya. Bahkan, mulutnya tidak bisa menutup sempurna. Meski tampak menakutkan, sebagian besar predator ini sebenarnya kecil. Banyak yang ukurannya tak lebih besar dari telapak tangan manusia.
Di dunia laut dalam, ukuran bukanlah segalanya. Adaptasi jauh lebih penting. Namun, para penghuni kedalaman belum berhenti sampai di sana. Masih banyak makhluk lain yang mengembangkan strategi bertahan hidup yang jauh lebih kompleks, aneh, dan sulit dipercaya. Beberapa organisme memilih untuk menjadi pemburu senyap. Sebagian lainnya justru memanfaatkan cahaya untuk menarik perhatian. Ada pula yang mengubah tubuh mereka sendiri menjadi alat kamuflase sempurna. Dalam dunia yang nyaris tanpa energi dari matahari, setiap makhluk harus menggunakan segala kemampuan untuk bertahan. Migrasi vertikal harian menjadi salah satu strategi umum di lautan dalam. Pada malam hari, banyak predator naik ke lapisan yang lebih dangkal untuk mencari makan, lalu kembali turun sebelum fajar. Pergerakan ini merupakan salah satu migrasi terbesar di planet ini, meski jarang disadari manusia. Bagi makhluk-makhluk kecil, hidup di sini berarti selalu berada di antara dua ancaman, kelaparan dan dimangsa. Karena itu, banyak spesies berkembang dengan tubuh transparan, bentuk pipih, atau struktur tubuh menyerupai lingkungan sekitar. Tidak heran jika makhluk laut dalam sering tampak lunak, jeli, atau rapuh. Bentuk seperti itu justru merupakan hasil evolusi yang sangat efisien. Mereka tidak membutuhkan tulang berat atau otot besar, melainkan struktur ringan yang mampu bertahan di bawah tekanan ekstrem. Bahkan cara reproduksi pun menyesuaikan kondisi. Beberapa spesies melepaskan telur ke arus laut, sementara yang lain melahirkan langsung. Ada yang mengandalkan pasangan seumur hidup, ada pula yang bereproduksi dengan metode unik seperti parasitisme seksual. Setiap adaptasi tersebut menunjukkan satu hal penting. Kehidupan selalu menemukan jalan, bahkan di tempat yang tampak mustahil. Kehidupan di laut dalam seringkali tampak seperti berasal dari planet lain. Makhluk-makhluk transparan, tubuh bercahaya, hingga bentuk yang sulit dipercaya menjadi hal biasa. Ubur-ubur adalah salah satu penghuni paling memesona. Giant phantom jelly dapat tumbuh lebih dari 1 meter dan hidup di kedalaman lebih dari 6.000 meter. Ada pula big red jelly yang dikenal karena warna merah gelapnya. Beberapa ubur-ubur seperti psychedelic jelly berukuran kecil, namun tampil dengan pola menakjubkan. Ada pula dinner plate jelly yang menjadi predator bagi sesama makhluk gelatinus. Bioluminesensi pada ubur-ubur tidak selalu digunakan untuk berburu. Pada deep sea crown jelly, cahaya justru menjadi alarm pertahanan. Ketika diserang, ia memancarkan cahaya untuk menarik predator yang lebih besar agar mengincar penyerangnya. Di sisi lain, comb jelly atau ubur-ubur sisir sebenarnya bukan ubur-ubur sejati. Mereka memiliki 8 barisan silia yang menciptakan efek pelangi ketika bergerak. Blood belly comb jelly memiliki perut merah tua untuk menyerap cahaya dari mangsa bercahaya, sehingga predator lain tidak melihat isi perutnya. Di kelompok Cephalopoda, laut dalam juga menyimpan banyak kejutan. Cumi-cumi vampir, cumi-cumi stroberi, hingga cumi-cumi kaca menunjukkan berbagai bentuk adaptasi. Sebagian memilih warna merah untuk berkamuflase, sebagian lagi menjadi transparan. Makhluk lain yang tak kalah aneh adalah siput laut misterius. Dengan tudung seperti perangkap, ia menjebak mangsa layaknya tanaman Venus. Ketika terancam, tonjolan bercahaya di ekornya dapat dilepaskan untuk mengalihkan predator. Di dasar laut, karang dan spons tumbuh perlahan. Bubblegum koral, bambu koral, hingga mushroom soft coral menghiasi kegelapan dengan bentuk yang indah. Finger goblet sponge dapat tumbuh hingga 2 meter. Bentuknya seperti corong besar yang menjulang dari dasar laut. Bintang laut pun hadir dalam berbagai rupa. Ada yang tampak biasa, namun ada pula basket star dengan lengan bercabang rumit untuk menangkap plankton. Laba-laba laut raksasa menjadi bukti bahwa arthropoda juga menguasai kedalaman. Mereka menggunakan belalai panjang untuk menyedot mangsa. Gurita flapjack tampil menggemaskan dengan mata besar dan sirip menyerupai telinga. Di dasar laut, sisa-sisa organisme mati dari permukaan menjadi sumber makanan penting. Sipik, yang sebenarnya adalah teripang, menjelajahi lumpur untuk mencari partikel organik. Cacing balon, cacing pengebom,
hingga cacing Pompei menunjukkan betapa beragamnya kehidupan bawah laut. Cacing Pompei hidup dekat ventilasi hidrotermal. Suhu di dekat ekornya dapat mencapai 80 derajat Celcius, namun lapisan bakteri simbiotik membantu mereka bertahan. Ventilasi hidrotermal juga dihuni cacing tabung raksasa yang dapat tumbuh hingga 2 meter. Mereka mengandalkan bakteri untuk mengubah sulfur menjadi energi. Siphonophore, organisme kolonial yang rapuh, tampak seperti rangkaian makhluk bercahaya yang melayang. Semua ini menunjukkan bahwa laut dalam bukan sekadar tempat gelap dan sunyi. Ia adalah dunia yang penuh inovasi biologis, tempat evolusi menciptakan makhluk-makhluk paling luar biasa di planet ini. Meski teknologi terus berkembang, kita baru memahami sebagian kecil dari kehidupan di kedalaman. Lautan masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan, dan mungkin di bawah sana masih ada makhluk-makhluk lain yang belum pernah dilihat manusia sama sekali.